Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali setelah kita melakukan ibadah Ramadan, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita membahas dalam beberapa pertemuan yang panjang tentang dampak daripada melakukan maksiat, kita sudah bahas panjang, mungkin puluhan pertemuan tentang akibat daripada melakukan maksiat, dan kita sudah selesaikan pembahasan itu. Dan insyaAllah mulai subuh hari ini kita akan masuk ke dalam bab tahzir as-salik minal mahalik, yaitu tentang peringatan kepada orang-orang tentang beberapa perkara yang menghancurkan. Jadi al-mahalik maksudnya adalah al-muhlikah. Ada beberapa perkara yang bisa menghancurkan kita di akhirat, dan bahkan bisa dimulai dari dunia. Dan perkara ini yang perlu kita sadari, perlu kita jauhi agar kita tidak terjebak di dalamnya. Baik, kita mulai dari yang perkara pertama yang bisa menghancurkan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu at-tanafus fid dunya, yaitu kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kita bersaing-saing untuk mendapatkan kehidupan dunia. Itu perkara yang paling menghancurkan pertama. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dunia itu diambil dari bahasa dana yadanu. Dunia artinya rendah. Jadi dana itu artinya rendah. Dan itu berbeda atau berbanding terbalik dengan penyebutan as-sama', itu langit, sesuatu yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia bukan menjadi tujuan hidup. Allah ciptakan dunia hanya sekedar ladang untuk menumpuk amal, sekaligus menjadi tempat ujian. Makanya dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, jadilah engkau di dunia ka'abiri sabil, Jadilah engkau di dunia seperti orang yang hanya melintasi
sebuah jalan. Jadi kita ini tidak disuruh berhenti. Bagaimana seorang musafir berjalan, kalau sudah lelah dia bersandar di pohon, di bawah pohon, lalu dia makan dan minum, melepaskan semua kelelahannya, lalu dia berangkat lagi. Kata Rasulullah, begitulah dunia. Dunia itu bagaikan kita beristirahat di bawah pohon, tapi itu bukan tempat kita menuju. Jadi kemana kita menuju? Kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita? Yaitu tempat nenek kita diciptakan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja Allah ciptakan Adam dan Hawa di dalam surga agar anak-anak Adam tahu ke mana harus pulang. Jadi seharusnya kita pulang ke kampung, yaitu surga. Maka aneh kalau ada orang yang pulang ke kampung orang lain, yaitu neraka. Kampungnya di surga, dia pulang ke kampung orang. Jadi kalau di dunia kampung di Kuta Blang, tapi dia pulang ke Panggoi, padahal di sana bukan tempatnya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam salah satu riwayat yang sahih, kata Ali, irtahalatid dunya mudbirah wartahadatil akhirah muqbilah. Apa kata Ali? Dunia itu senantiasa berjalan menjauh darimu. Dia membelakangimu, dia menjauh darimu. Dia terus berlari. Wartahadatil akhirah muqbilah. Yang selalu berusaha mendekat kepadamu adalah akhirat. Jadi yang lari dari kita dunia, yang mendekat ke kita akhirat. Dunia semakin tua, akhirat semakin dekat. Jadi akhirat mulai lahir, mulai mempersiapkan kelahirannya, sedangkan dunia itu terus berlari dari kita. Maka aneh kalau kita mengejar sesuatu yang semakin tua dan berlari. Yang berlari dari kita kejar, sedangkan yang sedang menuju ke kita berlari darinya. Makanya Ali kemudian mengatakan, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah engkau generasi akhirat, janganlah engkau menjadi generasi dunia. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, salah satu pemandangan yang dinampakkan Allah adalah seorang nenek tua yang memanggil-manggil Rasulullah dan Jibril ketika melayang di atas burak. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa nenek itu? Jibril menjawab, itu adalah dunia yang sudah tua. Jadi kalau di masa Isra Mi'rajnya Nabi sudah digambarkan Allah begitu tuanya, maka sekarang dunia ini sudah renta, katuha renta. Dan ini didukung dengan beberapa bukti bahwa kita akan segera dihabisi dunia. Kita akan berganti dengan dimensi yang berbeda. Tanda-tanda kiamat muncul dari semua arah. Kita pernah bahas waktu membahas tentang dampak daripada maksiat. Rasulullah menyebutkan 5 maksiat akan terjadi menjelang akhir zaman dan akan muncul dampaknya. Salah satunya Rasulullah mengatakan apabila zina merajalela, maka yang akan muncul adalah penyakit yang mewabah, yang tidak ada obatnya kecuali taubat. Dan kita lihat sendiri, kita merasa keanehan, kita hidup dikelilingi oleh
sebuah penyakit yang kita antara percaya dan tidak, nyenyahan, tapi terjadi. Berbagai protokol kesehatan diterapkan, tapi penyakit bukan berkurang, semakin bertambah. Nah, orang tidak mau kembali kepada nasihat Nabi. Obatnya adalah taubat. Obatnya adalah taubat. Aneh kalau ada orang hari ini mencari-cari obat, membuat sebuah kebijaksanaan, tapi tidak pernah taubat. Razia jalan terus. Kadang-kadang razia di waktu sebelum asar sampai maghrib, di urang razia hana temayang, yang dirazia pi hana temayang. Jadi berbagai macam kebodohan kita nampakkan di hadapan Allah. Kita mengira penyakit bisa kita atasi. Nabiullah Ibrahim menyerahkan urusan kalau sakit kepada Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa. Kalau sakit, mohonlah kepada Allah. Allahumma rabbin nas, azhabil ba'sa, washfi, anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Itu doa Nabi. Nabi tidak memulangkan kehebatan orang untuk menyembuhkan penyakit, tapi Nabi memohon kepada Allah bagi orang sakit, ya Allah, Engkau yang maha penyembuh, maka sembuhkanlah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Dan kalau Engkau sembuhkan, sembuhkanlah la yughadiru saqama. Sembuhkanlah yang tidak mungkin penyakit ini kembali lagi. Jadi benar-benar semua Nabi mengajarkan taubat kepada Allah. Nah, ini contoh dunia akan segera berakhir. Semua yang dikabarkan Nabi semua muncul. Semua muncul. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sedang mengejar dunia yang berlari dari kita. Di belakang kita ada akhirat yang terus mendekat, tapi kita kemudian tidak peduli kepada akhirat. Nah, jadi ini cobaan dunia. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan dunia itu la'ibun, dunia itu hanya tempat bermain, walahwun, dunia itu hanya tempat bersendagurau. Jadi banyak tamsilan-tamsilan Allah untuk menyebutkan hati-hati dengan dunia. Semakin hebat orang mengejar dunia, maka semakin jatuh di dalam penderitaan. Berapa harga dunia di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Darda, Abu Darda menceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bidimnati qaumin. Pada suatu hari Rasulullah melewati pasarnya orang banyak. Fiha sakhlah maitah. Lalu di tengah pasar tersebut ada seekor kambing, seekor bangkai kambing. Ya. Jadi ada kambing yang sudah mati. Dalam Islam disebut bangkai kalau tidak sempat disembelih. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat yang berada di pasar itu, "Ma li ahliha fiha hajah?" Apakah pemilik kambing ini tidak membutuhkan lagi bangkai kambing ini? Qalu, lalu semua yang mendengarkan pertanyaan Nabi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, law kana li ahliha fiha hajah ma nabazuha. Kalau seandainya kambing ini bermanfaat kepada pemilik kambing, mana mungkin dia membuang kambing ini. Jadi kambing masih utuh tapi dibuang di jalan. Ya. Jadi maksud sahabat, sudah jadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai enggak sempat disembelih, mana ada orang yang mau? Walaupun berpuluh kilo atau ratusan kilo. Lembu yang tertabrak di jalan tidak sempat disembelih, mati. Dijual tidak laku. Dimakan tidak boleh. Padahal beratnya ratusan kilo, tidak bermanfaat sama sekali bangkai itu.
Jadi sahabat ingin mengatakan mana lagi dibutuhkan, tidak mungkin lagi dibutuhkan. Qal, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hazihi as-sakhlah 'ala ahliha. Fala ulfiyannaha ahlakat ahadan minkum. Demi Allah, kata Rasulullah, dunia, ketahuilah wahai sahabatku, dunia lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Jadi Rasulullah mengibaratkan dunia lebih rendah daripada bangkai kambing. Kalau dengan kambing saja tidak disamakan. Jadi kalau seandainya Rasulullah mengatakan dunia itu sama dengan kambing, berarti masih ada harganya. Tapi dengan bangkai kambing tidak ada harganya. Itulah tamsilan Rasulullah. Hadis ini menerangkan tentang begitu rendahnya dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sayap nyamuk. Kata Rasulullah, dunia lebih rendah, lebih hina daripada sayap nyamuk. Rasulullah tidak mengatakan badan nyamuk, sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia lebih berharga daripada sayap nyamuk, sungguh Allah akan memuliakan orang kafir di atas dunia. Itu bahasa Nabi. Maksudnya yang diberikan Allah untuk orang kafir itu kesenangan kepada orang kafir. Orang kafir gajinya banyak, kemudian mereka bersenang-senang di atas dunia. Semua Allah tumbuhkan untuk mereka. Yang mereka mau, buah-buahan tumbuh di negara mereka. Makanan mereka bisa buat dengan berbagai macam model makanan. Mereka menikmati pantai-pantai milik Allah. Mereka menikmati seluruh tempat wisata, pegunungan, sungai milik Allah. Tapi Allah biarkan mereka. Allah biarkan mereka. Allah beri gaji mereka 20 juta, 30 juta. Kalau mereka bersenang-senang ke Indonesia, mereka bisa bawa uang dari sana mungkin hanya sekitar berapa ratus dolar, tapi ke sini mereka bisa bersenang-senang sampai berbulan-bulan lamanya. Tapi Nabi mengatakan, apa yang Allah berikan untuk mereka, kesenangan yang mereka dapatkan di dunia, itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Artinya di sisi Allah, kesenangan dunia itu seperti sayap nyamuk. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu, yang tahu Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara Nabi menggambarkannya? Nabi kemudian mengatakan, kalau ada seseorang berada di tengah samudra, lalu dia berdiri di ujung kapal. Kalau ada seseorang berada di tengah samudra dengan kapal laut, lalu dia berdiri di ujung kapal, lalu kemudian dia memasukkan jarinya ke air laut. Jadi kalau orang yang berada di ujung kapal mungkin sempat menyentuh air, kalau dia memasukkan jarinya ke dalam air, lalu dia angkat jarinya, jatuh tetesan air dari jarinya. Tetesan air itulah dunia. Tetesan air yang jatuh di tengah samudra itulah dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat adalah samudra. Jadi bisa bayangkan, air kalau jatuh satu tetes Bapak Ibu ke dalam baskom, dalam baskom mentang sudah banyak sekali perbedaannya, apalagi satu tetes air dibandingkan dengan samudra. Samudra adalah deretan lautan-lautan. Jadi kita ini disuruh berfikir oleh Allah dan Nabi, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal, nikmatnya lebih hebat, dahsyatnya luar biasa. Itu disuruh mikir agar kita mencabut rasa cinta dunia. Jadi salah satu penghancur kita sekarang apa? Yaitu kita at-tanafus fid dunia. Kita terlalu mencintai dunia sehingga kita hidup berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan dunia.
pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendirikan salat subuh, sebelum didirikan salat subuh terdengar kabar bahawa Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang dari Basrah. Waktu itu Basrah masih banyak beragama selain daripada Islam. Ada agama Nasrani, ada Yahudi. Jadi tugas Abu Ubaidah mengutip pajak di Basrah bawa pulang ke Madinah. Pajak yang dibebankan kepada orang kafir. Karena dalam Islam pajak itu atau dharibah itu dibebankan kepada orang kafir untuk membuat mereka aman berada di negara Islam. Jadi pajak tidak dibebankan kepada orang Islam. Orang Islam sudah ada pajak dari Allah yang bernama zakat. Ada pajak wajib, ada pajak sunnah. Sunnah disuruh sedekah, infak. Jadi pajak itu dibebankan ke kafir untuk membuat mereka aman di dunia, sekaligus untuk merendahkan mereka. Jadi mau aman tinggal di negara kami, bayar pajak. Begitu di dalam hukum Islam. Jadi Abu Ubaidah mengutip pajak di Basrah, kemudian bawa pulang. Jadi terdengar kabar di malam hari sebelum subuh itu Abu Ubaidah sudah sampai di Madinah. Ternyata jamaah salat subuh di waktu itu membludak. Dari yang jauh-jauh pun datang. Jauh-jauh pun datang. Kenapa? Karena mereka biasanya akan mendapatkan bahagian pajak. Jadi Nabi langsung yang akan membaginya. Jadi Nabi ketika salat subuh waktu itu melihat penuh, orang penuh. Di mana-mana lagi kan menyokada dengan pembahagian. Itu misal diumumkan oleh Pak Kecil nya Singa Benga na BLT. BLT nya apa? Bantuan langsung tunai, misal ada BLT, mohon datang ke masjid. Misal itu biasanya masya-Allah yang tidak pernah nampak di masjid pun sudah tahu di mana arah masjid. Kalau sudah bertemu dengan BLT, yang biasa di mana-mana. Dari dulu juga sudah begitu. Jadi penuh masjid. Habis salat subuh, Rasulullah kemudian berdiri. Berdiri dan belum dibagi. Belum dibagi harta yang dikutip oleh Abu Ubaidah. Lalu Rasulullah mulai mengatakan, aku tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Aku tahu apa keinginan kalian. Di situ Rasulullah kemudian menegaskan bahasa, wallahi, demi Allah, wahai sahabat-sahabatku, mal faqru ahsya alaikum. Aku tidak takut kalau kefakiran menimpa kalian. Rasulullah ingin mengatakan pertama sekali bahawa beliau tidak takut kalau umatnya miskin. Beliau tidak khawatir kalau Allah menakdirkan kita berubah menjadi orang fakir. Karena kefakiran malah menyebabkan mudahnya masuk surga. Sehingga ada dua hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang miskin, orang fakir, kalau dia dari golongan muhajirin, orang muhajirin habis hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, berubah jadi orang miskin karena enggak bisa bawa apa-apa dari kampung halamannya. Mereka mengikuti hanya ingin menyelamatkan agama bersama Nabi SAW. Rasulullah mengatakan kalau golongan muhajirin yang miskin, mereka akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya yang lain masuk surga. Jadi bahasa Nabi dalam hadis, nisful yaum, kalian wahai golongan muhajirin yang miskin, yang sabar terhadap miskin gara-gara hijrah, maka kalian masuk surga nisful yaum, setengah hari sebelum orang kaya. Berapa nisful yaum? 500 amin, kata Rasulullah. 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, kalian sudah lebih dahulu berfoya-foya di dalam surga. 500 tahun, Pak. 500 tahun bukan 500 bulan. Jadi kita ini yang kaya-kaya, kita yang punya kekayaan, itu akan melihat orang miskin di dalam surga sudah duluan menikmati. Sama kayak kita antri di depan waterboom,
Seribuan orang antri, tapi mata kita sudah bisa lihat, anak kita sudah berdiri di samping, sudah lihat orang di sana bermain-main, di dalam sana bermain-main, tapi cuma bisa lihat, antri masih 1000 orang. Begitulah Allah muliakan orang miskin. Dan kalau bukan dari golongan muhajirin, hadis lain menyebutkan, ada hadis menyebutkan 40 tahun, ada yang 70 tahun. Atau kita ambil yang 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin sudah duluan masuk surga. Jadi mereka berfoya-foya lebih dahulu 40 tahun. Kenapa orang miskin lebih mudah masuk surga? Pertama, karena hisabnya ringan. Allah tidak tanya ke mana dibawa hartanya, dari mana dia dapatkan. Orang miskin hidupnya betul-betul hanya untuk makan dan menghidupi dirinya. Jadi enggak sempat mikir maksiat. Orang miskin tidak sempat selingkuh. Orang miskin tidak, bahkan jangankan selingkuh, mau kahwin lagi pun enggak bisa. Jangankan selingkuh, mehen nak poligami hang merempa. Mehen ke tapi hana peng. Ya. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala enggak sempat membuka bisnis yang baru. Tidak sempat bermain di forex, tidak sempat bermain saham, tidak sempat untuk membuat proyek ini, proyek itu. Tidak ada. Jadi tidak banyak pertanyaan Allah. Orang miskin itu ringan hisabnya. Tapi miskin yang mana yang dimudahkan Allah? Miskin yang sabar dan tetap beribadah kepada Allah. Bukan model-model miskin yang berdiri di lampu merah, sembahyang sabuh rakaat hana. Ada model-model miskin-miskin itu tidak kenal dengan Allah, maka dia akan miskin di dunia, miskin di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan pertama sekali, aku tidak takut kalau umatku miskin, karena Rasulullah sendiri memang mempraktekkan hidup miskin. Walaupun beliau tidak miskin, tapi gaya hidup beliau sampaikan kepada kita itu dengan kesederhanaan. Makanya tidak ada makanan di rumah Rasulullah, tidak ada simpanan di rumah Rasulullah. Apa yang ditakutkan oleh Rasulullah? Rasulullah sambung, walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan darimu, yang aku khawatirkan dari umatku, yaitu ketika Allah membuka pintu-pintu dunia untuk kalian, lalu kemudian kalian mulai masuk, terjebak ke dalam pintu dunia itu sebagaimana orang-orang sebelummu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu engkau mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang-orang sebelummu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Wa tahlikakum kama ahlakathum. Lalu engkau binasa di dalam dunia sebagaimana orang-orang sebelummu pernah binasa. Jadi ini yang dikhawatirkan Nabi. Ternyata Nabi paling takut kalau pintu-pintu dunia mulai dibuka oleh Allah. Bagaimana pintu dunia dibuka oleh Allah? Kita dimudahkan dalam segala urusan dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu di masa Rasulullah mendapatkan air saja susah. Mendapatkan air saja susah. Semua sahabat itu kadang-kadang mencari air di oase, wadi-wadi. Itu pergi ke tengah padang pasir, dapat air, kemudian ambil, bawa pulang. Dapat air saja susah, rezeki susah. Orang berjualan ada, tetapi kadang-kadang rezeki tidak banyak. Jadi hanya sekedar cukup untuk makan. Dan begitu hidup disambung oleh masa sahabat, tabi'in, tabi'in. Kita di tahun 70-an saja, itu hidup dalam keadaan pas-pasan. PNS dulu tidak reman. PNS dulu tidak bisa reman. Guru PNS tapi gaji Rp500, Rp1.000. Itu tahun-tahun 70-an hidup masih susah. Orang berkenderaan hanya dengan sepeda ontel. Pergi ke mana-mana itu anak diikat, di belakang diikat, di depan diikat. Harapan hanya itu. Lampu, pakai lampu panyot. Jadi sebelum maghrib tiup-tiup lampu untuk bisa hidup. Begitu susahnya hidup. Dan pada waktu itu orang walaupun hidup dengan lampu panyot semua, asal maghrib semua, yang anak-anak setelah dari menasah semua ikut pengajian.
Walaupun yang batat-batat tetapi semua mengaji. Semua mengaji. Alih tu baris semua mengaji. Itu contoh barang yang paling dekat dengan kita. Ya. Perempuan-perempuan pada waktu itu rasanya aib sekali kalau dibonceng oleh yang bukan mahramnya. Lebih bagus dia jalan kaki daripada dibonceng oleh orang yang bukan mahramnya. Ya. Jadi rasa malu pada perempuan tinggi sekali. Ya. Pacaran jarang sekali terjadi. Rasa suka ada tapi tidak berani pacaran. Punya mehut berkahwin. Kalau mehut lamar. Jadi kalau mencintai seseorang pun itu harus melalui orang ketiga. Misal suka kepada seorang perempuan, kirim surat ke orang ketiga. Ujung-ujungnya yang kahwin sama perempuan itu orang yang hantar surat. Biasanya begitu, Pak. Jadi mau ke WC saja menuju ke sungai. Dalam keruang. Ya, ada yang model tutup kepala nampak pantat, ada juga yang model begitu. Yang penting ke sungai semuanya. Mau buat WC susah, perlu dana, dan belum ada model dudukan WC, belum ada. Jadi hidup serba sederhana. Tapi orang dekat dengan Allah, maksiat jarang terjadi, walaupun ada, tapi sedikit terjadi maksiat. Ya. Nabi paling khawatir ketika busita, ketika Allah mulai membuka pintu dunia. Semua serba mudah. Dan lihatlah hari ini bapa dan ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, gaji bertambah-tambah. Ya. Selain daripada gaji pokok, kemudian diberikan sertifikasi, kemudian ditambah lagi gaji 13, kemudian nanti dapat tunjangan ini, tunjangan itu, kemudian dapat uang bantuan ini, bantuan itu. Semua anak yatim hari ini melalui kampung kadang-kadang dapat bantuan, diberi beasiswa. Semua sekolah-sekolah hari ini kadang-kadang yang bukan swasta tidak lagi bayar SPP. Orang jualan banyak dapat rezeki. Semua mudah. Hari ini Masya Allah, kalau kita hitung, orang jarang sekali pakai sepeda, kecuali sepeda untuk naik-naik gunung saja. Semua ada kenderaan yang hebat di tangannya. Kalau dulu sekitar tahun 80-an, 90-an orang masih pakai Yamaha, Supra X. Hari ini Masya Allah, harga motor 30 juta. Semua orang hampir semua memilikinya. NMAX, PCX, apalagi Pak, macam-macam modelnya. Itu mudah bagi orang mendapatkannya. Mudah. Orang punya mobil mudah mendapatkannya. Dari mana uang itu beredar? Kenapa begitu mudahnya hidup kita? Ketika kemudahan itu telah didapatkan, apa yang terjadi hari ini? Masya Allah, orang jatuh ke dalam maksiat begitu mudahnya. Jadi orang tak mikir lagi, peng begitu mudahnya dapat, maka terjadilah maksiat, mulai dari cara mendapatkannya sampai cara mengeluarkannya. Itu untuk mendapatkan motor saja kita digiring untuk bermaksiat. Kalau kita mau beli motor cash, dibilang tak ada barang, jadi kita digiring untuk kredit. Ya. Masalahnya kredit yang kita lakukan itu berbau maksiat. Ya. Di mana bau maksiatnya? Kita bukan melakukan kredit murni. Jadi dalam fikih itu dibahas al-bai'u bit-taqsid. Ya, bagaimana hukum melakukan jual beli dengan cara taksid, kredit. Kalau kredit murni halal. Kredit murni halal. Cash begini, harga kredit begini. Kalau cash 20 juta, kalau kredit 25 juta, itu halal pada dasarnya dalam jual beli. Kalau melakukannya murni langsung kepada pemilik barang. Tapi yang terjadi hari ini apa? Kredit yang ditawarkan ke kita, begitu mudahnya kita dapatkan motor hari ini, ditawarkan kredit dengan cara maksiat. Di mana maksiatnya? Kita hanya bayar DP. Jadi untuk ambil NMAX bayar DP. DP berapa? Sekitar mungkin 3 juta. Padum DP cok NMAX. Saya tidak pernah ambil, Pak. Bapak pun jangan jawab. Kalau jawab berarti terbukti pernah ambil. Misal kita ambil 5 juta DP, berarti harga NMAX itu misal 30 juta. Berarti 25 juta tidak cukup. Tapi kenapa kita boleh bawa pulang motor itu ke rumah? Padahal kita baru bayar cuma 5 juta. Siapa yang menanggung 25 juta lagi? Ditanggung oleh lembaga kredit. Lembaga kredit ya si Adira, ya, FIF Syariah, Pedukunan Syariah. Nah, jadi penduduk nama bagus-bagus. Dia yang menanggung. Dia yang memanggil kita. Bapak tidak cukup 25 juta, kami tanggung.
Kami pinjamkan uang ke bapa 25 juta, bapak bawa pulang motor. Dialah yang menanggung 25 juta lagi, sehingga kita boleh membawa pulang motor itu dari showroom. Lalu apa yang terjadi? Kita berikutnya bukan bayar ke showroom, tapi bayar ke Adira. Berapa kita bayarkan? Bukan lagi seperti yang dipinjamkan. Tadi dipinjamkan 25 juta, tapi bayar mencapai 30 juta, 40 juta, tergantung berapa tahun kita ambil. Diberikan 25, disuruh bayar lebih. Inilah sistem kredit yang maksiat. Makanya hampir semua orang mengambil mobil dengan cara kredit, mengambil motor, ambil kulkas, ambil TV. Ketika Allah buka dunia, begitu mudahnya kita jatuh dalam maksiat. Padahal itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi orang tidak peduli. Orang mengatakan apa? Daripada Hana Honda, keluarga saya banyak, nggak mungkin saya tahan lagi. Saya perlu mobil dan saya nggak ada uang sebanyak itu. Biar nggak masalah. Begitu mudahnya jatuh dalam maksiat. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi ketika dunia dihamparkan kepada kita. Begitu mudahnya kita jatuh. Padahal dulu orang berjaga-jaga dalam maksiat. Paling takut kepada maksiat. Sampai Rasulullah mengatakan, innal mu'min, seorang orang yang beriman, yara zunubahu, kalau dia melihat dosanya, kalau dia mau jatuh ke dalam dosa, maka dia melihat dosanya seperti melihat gunung yang akan menimpanya. Itu orang beriman, takut sekali melakukan dosa. Wa innal fajir, dan kalau orang ahli maksiat, orang suka bermaksiat, yara zunubahu kazubabi marra ala anfih, dia melihat dosanya seperti melihat lalat lewat di depan hidungnya. Makanya orang ahli maksiat itu nggak peduli, alah dahsyat, dahsyat ke dia, nggak ada masalah. Nah, beginilah kehidupan kita Bapak Ibu maka Allah. Semua orang begitu mudah bermaksiat ketika dunia dihamparkan kepadanya dalam semua perkara, contoh lain misal Bapak, mohon maaf, dalam dunia pendidikan kita mengenal ada bantuan dana BOS misal. Ada bantuan dana BOS. Dana BOS itu ada item-item. Boleh digunakan untuk kebutuhan sekolah, boleh digunakan untuk kebutuhan anak-anak ini. Tapi kadang-kadang apa yang terjadi? Di lapangan, para pendidik yang seharusnya mereka lebih faham, mengolah dana itu. Jadi diolah dana itu, akhirnya ada kelebihan dana untuk membeli baju seragam batik para guru-guru. Padahal uang itu tidak boleh beli seragam untuk guru. Guru sudah ada gaji. Kalau mau beli seragam, kumpul uang masing-masing. Tapi dibeli seragam guru dari dana BOS. Kadang-kadang membuat sesuatu yang dimanipulasi. Karena uang banyak, turun berbagai macam program. Panitia harus membuat program ini, program itu. Padahal programnya fiktif, tidak ada. Maka apa yang terjadi hari ini? Kita kalau ikut seminar, diundang seminar ke Jakarta dalam undangan 3 hari. Sampai di sana, seminar dibuat dari jam 9 pagi, jam 9 malam dihentikan. Suruh tanda tangan 3 hari. Dan kita mau tanda tangan, kenapa? Dikasih tas hijau tas apa Pak? Di hijau tas ada pulpen, di dalamnya ada pulpen, kita tanda tangan. Lalu kita dapat uang saku. Seharusnya seminar itu dilakukan 3 hari, tapi dipadatkan hanya 1 hari, hanya setengah hari. Lalu kita bersama-sama masuk ke dalam dunia itu. Padahal itu dunia haram. Membuat hal-hal fiktif dunia haram. Jadi ini Masya Allah, begitu mudahnya kita masuk ke dalam maksiat. Beranikah kita menjamin diri bahwa kita ahli surga? Beranikah kita menjamin diri bahwa kita lepas dari neraka? Sedangkan hampir sebahagian darah kita mungkin jatuh ke dalam maksiat seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hati para pedagang. Kadang-kadang tidak ada rencana maksiat. Datang orang, Pak, kami ambil barang, tapi mohon maaf, tolong buat bon kosong. Bapak stempel, tanda tangan, biar kami yang isi. Si pedagang mengira ini jumlahnya banyak yang diambil. Kalau enggak ambil kesempatan ini, susah dapat uang. Maka dia kemudian bersedia. Oh, hana pupu, hana masalah. Bon mudahnya.
Diberikan bon kosong, distempel tanda tangan oleh pemilik toko. Maka yang pemilik acara itu suka-suka buat di atas bon karena sudah disetujui oleh pemilik. Maka apa kata Rasulullah? Man a'ana ala ma'siyah, barang siapa saling tolong menolong dalam maksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dosanya bersyarikat. Yang saling tolong menolong dalam maksiat, dosanya bersyarikat. Bapak Ibu maka Allah, sebagai kesimpulan, apa yang terjadi pada kita hari ini? Kita ini hidup sudah mulai benar-benar menghambakan diri kepada dunia. Jadi kita tidak takut lagi ke Allah. Kita tidak takut lagi makan haram, karena dunia telah dibuka untuk kita. Hidup kita dari pagi sampai malam, sampai pagi kembali hanya untuk dunia. Lihatlah Masya Allah, berapa orang yang datang salat subuh dan berapa orang yang datang ke kantor-kantor, takutnya mereka dengan fingerprint, tapi mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang tidak salat subuh, tapi banyak yang datang hanya untuk melakukan tanda tangan fingerprint, takut dipotong 100,000 per hari, tapi dia tidak takut kalau ditek-tek oleh Allah di akhirat gara-gara tidak salat subuh. Jadi kita benar-benar dunia, kita hidup di atas kertas, komputer, kepala dunia, planning kita, rencana kita dunia. Inilah bahayanya dunia. Maka jemaah melakukan Allah, hati-hatilah. Salah satu penghancur kita adalah kita terlalu cinta terhadap dunia ini sehingga lupa dengan akhirat, lalu kita berlomba-lomba untuk menghiasi hidup kita demi nikmat dunia saja. Inilah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah dunia menjadi yang menghambakan kita.